Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, di video kali ini seperti biasa kita disclaimer ya, kita akan bahas salah satu saham lagi yang menurut saya cukup menarik ya, saham ini. Tapi sekali lagi video ini disclaimer ya, berisi tentang pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual emiten dari saham yang akan nanti saya bahas. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi hari ini kita akan membahas Arna atau Arwana Citra Mulia Tbk ya. Kita mulai seperti biasa dari profilnya dulu. Nah, Arwana Citra Mulia Tbk adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri keramik dengan standar nasional Indonesia ya, atau SNI. Arwana memiliki 5 pabrik yang terletak di 5 lokasi yang berbeda. Plan 1 dan Plan 2 masing-masing berlokasi di Tangerang dan Serang, sementara Plan 3 dan Plan 5 yang masing-masing berlokasi di Gresik dan Mojokerto. Nah, adapun Plan 4 terletak di Organ Lir, Sumatera Selatan. Nah, produk Arwana Citra Mulia Tbk yang terkenal yaitu Uno, merek Uno ya, yang sangat bisa diterima dengan baik oleh pasar karena desain yang dikeluarkan sesuai dengan tren dan faktor yang harga yang sangat bisa bersaing dengan kompetitor. Oke, mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya dengan produk Arwana Citra Mulia ini. Oke, kita lihat di sini shareholdernya. Shareholdernya itu dipegang oleh Tandian Rustandi ya, atau dia sebagai saham pengendalinya ya, di 37%. Terus PT Suprareaksi ya. PT Suprareaksi Aredinamika ya, itu 14% dan sisanya 47,59% itu dikuasain oleh masyarakat. Artinya saham ini menurut saya secara komposisi sudah tidak masuk ya. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya nih, komposisi saya itu biasanya di mana masyarakatnya lebih rendah memegang saham itu biasanya saya masuk. Tapi kalau porsi masyarakatnya lebih tinggi dari saham pengendali biasanya saya nggak masuk. Nah, menurut saya ini enggak ya, kurang baik juga untuk secara komposisi ya. Tapi nanti ada faktor lain yang membuat saham ini terlihat menarik. Nah, listingnya itu di 17 Juli ya 2001 dengan IPO-nya di 125 juta dan harga IPO-nya di 120. Itu artinya Arna ini udah mencatatkan hampir 1000% lebih ya. Oke, di sini nggak ada yang aneh ya. Nanti teman-teman bisa baca ini board of directornya siapa aja itu. Mungkin kita bisa baca siapa orang-orang ini. Oke, kita lihat di corporate actionnya, dia rutin membagikan dividen. Jadi kalau menurut saya ya tiap tahunnya ada ya. Ini udah 1, 20, 11, 12, 13, 14, 15. Ini rutin dia membagikan dividen. Jadi menurut saya bagus juga ya. Ini nggak ada lagi ya stock split ini terakhir 13 tahun 2013. Terakhir itu juga enggak, waran enggak, bonus enggak, dan lain sebagainya. ROPS jelas ya, ROPS pasti digelar tiap tahunnya. Ini udah jadi ini. Nah, di sini para insider untuk Arna itu sendiri dari bulan tahun 2021 ya sampai tahun 2022 kemarin bulan November
selalu melakukan pembelian meskipun jumlahnya terbilang tidak banyak ya. Ini 0,00 sekian persen ya. Tapi tidak ada insider yang menjual saham Arna ini ya, kecuali ini di 9 Agustus 2021 ya. Mungkin ini take profit ya. Oke, lanjut kita ke case statistiknya atau ringkasan laporan keuangannya. Arna itu sendiri tahun 2020 berhasil membukukan pendapatan di 2,2 triliun. 2021 naik di 2,5 triliun dan 2022 ini mengalami kenaikan lagi di 5,8 triliun ya. Jadi secara pendapatan dari tahun ke tahun Arna ini selalu mengalami kenaikan. Nah, kita lihat check in net income-nya. Nah, di sini juga di net income-nya menarik ya. 2020 323 miliar, terus 2021 di 471 miliar dan di 2022 berhasil di 576 miliar, 576 miliar. Itu artinya Arna ini secara pendapatan selalu mengalami peningkatan dan secara net income atau laba bersih jelas ya Arna ini selalu mengalami peningkatan juga. Itu artinya di mana dia bisa memaksimalkan cost yang ada itu. Jadi pendapatan sebenarnya pendapatan nggak naik signifikan ya, tapi keuntungannya yang naik signifikan ya mungkin karena mereka down cost atau memaksimalkan cost yang ada sebaik mungkin ya dari segi manajemennya. Oke, di sini current PE rasionya di 12 kali ya. Terbilang tidak murah di harga Arna di 1000-an. Terus di sini kita bisa cek ya current price to sales-nya 2,8 kali, terus current price to book value-nya ada di 4,07. Itu jelas kalau untuk Arna sendiri menurut saya kurang murah ya. Current cash flow-nya di 15,77 per video ini dibuat ya, yaitu di tanggal 19 Februari. Terus kita geser sedikit di sini ke balance sheet-nya untuk tahun 2022. Cash-nya cukup tebal ya, ada di 438 miliar. Terus total aset ada di 2,5 triliun. Hutangnya sangat rendah, ini di 746 miliar. Itu artinya hutangnya gak nyampe 20% mungkin ya. Working capital ada di 916 miliar, terus di book value-nya ada di 1804 dan current book value per share-nya di 254. Itu artinya kalau teman-teman merasa pengen beli Arna di harga bukunya, itu artinya ya harus nunggu harganya ke 200 dulu. Tapi untuk Arna ini agak sedikit sulit ya, karena kita lihat nanti secara year per year-nya. Untuk fresh performance-nya di sini kalau secara long term menarik ya, 3 tahun dan 5 tahun itu udah bisa menghasilkan bagger ya. Kalau 3 tahun itu udah 120%, terus di sini untuk 5 tahun bisa menghasilkan 190%. Ini angka yang cukup fantastis kalau menurut saya. Oke, ini teman-teman ke bawahnya bisa baca sendiri ya. Dividen juga rutin. Terus kita lihat ada analisis. Analisis tidak disediain ya, tapi kita lihat secara finansialnya aja ya. Kita lihat income statement-nya. Di sini udah tertera income statement ya, dan rasionya ada di bawahnya. Jadi kita lihat yang kuartal 4 saja. Di sini ya EPS 16 kali, PE ratio di 61, terus return on asset ini bisa, ini per kuartal ya. Oh iya, benar. Ini dibagi per kuartal, jadi kita ganti ininya ke annual aja.
jangan per kuartal. Nah, ini baru benar. Jadi dari tahun ke tahun ya, Arna ini kalau kita mau kita back dari tahun 2001 atau misalkan ini saat IPO itu selalu mengalami peningkatan ya. Jadi coba teman-teman perhatiin, ini kita mulai dari 2009 pendapatan dulu ya. Pendapatan 700, 2010 800, 11 900, 12 1,1, 1,4, 1,6, turun tahun 2015 tapi recovery 2016 1,5 lagi, terus 1,7, 1,9, 2,1, 2,2, 2,5, 2,5. Itu artinya Arna ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara pendapatan. Gimana untuk laba bersihnya yang ini ya, laba bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk. Kita cek ya dari tahun 2009 tadi ya. Nih, 64 miliar, 79 miliar, 96 miliar, terus 159, 238, 262, 71 nih turun 2015 ya. 2016 juga masih turun di 91 miliar. Naik lagi di tahun 2017-nya 122 miliar, 158 miliar, 218, 326, 476, bahkan sekarang di 582. Itu artinya Arna itu selalu mengalami peningkatan laba dan peningkatan pendapatan ya. Itu ngaruh juga ke rasionya ya. Jadi rasionya juga bakalan naik terus setiap tahunnya nih. Ya kita cek kayak misalkan di sini ya. Dan kalau kita rata-ratakan, Arna itu biasa diperdagangkan di PBP-nya ya. Price to sales mana nih? Di sini. Oh, di sini nggak disediakan ya. Share price to sales, return on equity. Oke, di sini nggak disediain. Ya, tapi price to sales-nya kita lihat ya di 2,28. Jadi price to sales-nya kalau kita rata-ratakan itu ada di kisaran di 2,5 ya. Kalau kita rata-ratakan dari tahun 2009. Itu artinya sekarang 2,82 ini juga udah terlampau tidak begitu murah ya. Mungkin ya ini harga wajarnya ya di 1000. Tapi kalau menurut saya untuk Arna ini, kalau melihat kinerjanya ke depannya terus bertumbuh seperti ini, itu artinya Arna ini bisa terus tumbuh dan bisa mungkin harga sahamnya juga akan ngikutin kayak gitu. Wah ini nih ya book value per share nih ya, rata-ratanya Arna ini diperdagangkan di 3 kali dari book VBP-nya di 3 kali. Berarti kalau di 4 kali ya terbilangnya mahal atau di harga wajarnya. Oke. Mungkin itu saja video kali ini tentang Arna ya, Arwana Citra Mulia. Bagi teman-teman yang suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.